Apakah kamu termasuk orang yang sulit banget nolak permintaan orang lain? Atau mungkin kamu tipe-tipe orang yang pengen banget gitu ya bisa nyenengin semua orang? Nah, aku ada rekomendasi buku yang cocok untuk kamu yang suka baca. Judulnya adalah Buku Tak Mungkin Membuat Semua Orang Senang. Buku ini ditulis oleh Jong Monjong dan diterjemahkan dari bahasa Korea. Buku ini juga udah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Untuk versi bahasa Indonesianya ini diterjemahkan sama Ling Liana dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama tahun 2019. Buku ini terdiri dari 5 bagian yang ditambah dengan 7 halaman. Prolog 5 bagian ini terdiri dari yang pertama, tidak perlu menjadi orang baik, yang kedua, dunia akan terasa lebih baik jika kita tidak bersikap pasrah, dan yang ketiga yaitu cara-cara mengekspresikan diri, yang keempat yaitu membiasakan diri tidak terpengaruh komentar negatif, dan yang kelima yaitu cara menghadapi orang kasar dengan senyuman. Buku ini diawali dengan sebuah prolog yang diberi judul Bagaimana Menghadapi Orang Kasar yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Di bagian ini penulis cerita nih tentang seorang selebriti laki-laki yang dia tuh suka ngasih komentar-komentar tajam dan kasar ke orang lain yang bikin orang-orang tuh jadi salah tingkah. Terus dia juga ngebahas tentang anggota girl band nih yang diminta untuk bersikap imut oleh salah seorang pembawa acara laki-laki. Bagian ini tuh bisa dibilang semacam pengantar nih untuk kita soal cara efektif yang bisa dilakukan untuk menghadapi orang-orang kasar dengan sikap yang berkelas dan tetap tersenyum. Materi dari bagian pertama yang judulnya tidak perlu menjadi orang baik. Mungkin pas kita denger judulnya aja udah bertanya-tanya gitu ya, kenapa gitu nggak perlu jadi orang baik. Nah, penulis ini membagi bagian ini menjadi 13 bagian yang lebih kecil. Terus menurut penulis ada beberapa kondisi di mana mendingan kita tuh nggak usah jadi orang baik, soalnya mungkin aja malah kita yang dirugikan. Kedua, dengan judul Dunia Akan Terasa Lebih Baik Jika Kita Tidak Bersikap Pasrah. Itu ke bagian 3 yaitu cara-cara mengekspresikan diri. Menurutku bagian ini yang paling relate ya, karena penulis ini memaparkan 10 bagian kecil yang bisa membantu kita untuk lebih berani mengekspresikan diri. Nah, menurutku dari prolog dan 3 bagian pertama buku ini aja aku ngerasa cukup sih untuk bikin kamu mulai tertarik baca buku ini. Apalagi di zaman sekarang gitu ya, rasanya semua pekerjaan dan kewajiban kita tuh selalu menuntut kita untuk dapat menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Lanjut, untuk bagian yang keempat yaitu judulnya Membiasakan Diri Tidak Terpengaruh Komentar Negatif. Judul babnya aja tuh kayaknya udah menggambarkan isinya banget ya. Bagian ini terdiri dari 10 bagian kecil yang ngebahas apa saja nih yang penulis lakukan untuk menghadapi orang-orang yang suka berkomentar negatif kepada dia, dan kejadian-kejadian yang bisa aja membuat kita berada di posisi yang tidak karena adanya komentar negatif itu, terus ditambah lagi dan adanya media sosial, kita semua juga pasti tahu lah gimana mulut netizen tuh kan lebih tajam ya daripada silat. Di satu sisi orang bisa mengekspresikan diri yang sebebas-bebasnya nih, tapi di sisi lain ekspresi yang bikin kebablasan itu juga bikin orang suka menghakimi orang lain dengan ngasih komentar yang kasar dan gak pantas. Bagian kelima dari buku ini judulnya Cara Menghadapi Orang Kasar dengan Senyuman. Dari judulnya aja kamu pasti ngebaca pasti udah mikir lah ya, masa udah dikasarin aku harus senyum gitu ya. Justru di situ kuncinya. Jadi anggap aja tuh kayak menyiram api dengan air. Ketika kita nggak ngerespon sesuai dengan yang diharapkan, bisa jadi lawan kita juga akan bingung dan malah jadi malu sendiri. Kan untuk lanjut maki-maki nggak jelas. Jadi singkatnya sih buku ini tuh ngajarin latihan-latihan yang bisa kita lakukan untuk menyadari situasinya dan bikin kita bersikap jadi lebih baik dan elegan gitu. Beberapa poinnya seperti ini. Misalnya nih aku ambil dari bagian belakang ringkasan bukunya ya. Tidak perlu menjawab semua pertanyaan, tidak perlu memaksa diri agar diterima orang lain. Dunia akan terasa lebih baik jika kita tidak bersikap pasrah, belajar menolak dengan tegas, dan berkelas. Membiasakan diri tidak terpengaruh komentar negatif, tidak sakit hati gara-gara kritik negatif. Ada baiknya bersikap sedikit gila menghadapi orang yang kelewat batas dengan senyuman. Nah, sebenarnya buku ini tuh semacam
curhatan penulis nih mengenai fenomena orang-orang yang suka bersikap kasar kepada orang lain tanpa memikirkan perasaan orang tersebut. Menurutku sih nggak heran ya kalau curhatan penulis ini di buku ini tuh kayak kedengeran dari hati banget gitu. Mengingat dia berasal dari Korea Selatan dan kita juga harusnya udah sering dengar lah seperti apa sih budaya kerja di Korea itu. Kan ritmenya tuh cepet banget, semua harus kelar dengan segera tapi juga dengan hasil yang terbaik. Makanya gak heran mereka jadi orang yang super duper disiplin dan tepat waktu banget nih. Saat yang sama juga mungkin mereka ngerasa stressful banget, belum lagi diskriminasi perempuan dan laki-laki di Korea Selatan kan juga cukup menjadi persoalan ya, karena buku ini ditulis oleh orang Asia, jadi kita juga bisa ngerasain nih ada persamaan kondisi dengan penulisnya. Meskipun kalau dibandingin sama negara aslinya sih ya, aku rasa Indonesia secara ritme tuh masih belum segenap mereka lah ya, walaupun udah mengarah ke sana, tapi kalau dari budaya orang-orangnya tuh kurang lebih 11-12 lah. Makanya kita bisa relate banget dengan curhatan penulis, dan kita juga bisa nerapin cara-cara yang dia lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Buku ini bisa jadi batu pijakan buat kita menjadi orang yang gak gampang ngeiyain semua permintaan orang lain, biar kita ngelatih diri kita sendiri nih untuk gak terpengaruh sama omongan-omongan kasar orang-orang yang gak peduli sama perasaan kita. Jadi aku rekomendasiin kamu buat baca buku ini, dan kalau kamu misalnya tertarik nih bisa langsung beli di bookstore, contohnya kayak Gramedia atau websitenya gramedia.com, dan juga mungkin marketplace kesayangan kamu. Oh iya, jangan lupa untuk selalu beli buku yang original, jangan bajakan. Mungkin sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di like. Kalau tidak suka, di dislike juga gak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share videonya ke media sosial ya, biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Dan terakhir, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk dapat updatean tentang video baru.